Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan berbagi tentang sejarah mitos mistis Dewi Rengganis di dalam perspektif Islam Sasak. Dewi Rengganis merupakan sosok perempuan dalam cerita rakyat yang unik. Cerita Dewi Rengganis tersebut dari mulut ke mulut dengan beragam versi. Beberapa daerah seperti Jawa, Rengganis merupakan nama seorang putri dalam salah satu raja Barwijaya pada masa kerajaan Majapahit. Bahkan Dewi Rengganis sangat erat hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Sedangkan di Lombok, Dewi Rengganis dikenal sebagai sosok putri yang berteman dengan bangsa jin di pegunungan. Ada juga yang mengatakan sebagai pengawal Dewi Anjani, sosok yang diyakini bertapa di Gunung Rinjani. Namun hingga saat ini, kisah Dewi Rengganis belum dapat dibuktikan secara pasti. Komunitas para pendaki gunung sudah tidak asing lagi dengan nama Dewi Rengganis. Di Gunung Argopuro, Jawa Timur, kisah mistis Dewi Rengganis sudah banyak dikenal masyarakat setempat sebagai penguasa dan penunggu puncak gunung. Sebuah tempat di Gunung Argopuro dikenal dengan puncak Rengganis. Kisah Rengganis sangat melegenda. Kemistisannya dikuatkan dengan jejak situs-situs purbakala yang menyerupai kerajaan. Di puncak Rengganis terdapat 2 bangunan candi dan 3 pura. Masyarakat setempat juga meyakini di sana terdapat teman gaib yang disebut Taman Rengganis. Dewi Rengganis versi Lombok. Masyarakat Sasak Lombok percaya dengan hal-hal gaib. Sosok Dewi Rengganis di Lombok diyakini sebagai putri seorang raja yang ibunya meninggal setelah melahirkannya. Tembang sinom berbahasa Sasak tersebutlah di dalam kisah cerita Ratu di Negara Jamineran berputri seorang saja, namanya Denda Rengganis, cantik bagaikan Dewi Ratih. Setelah sang putri lahir, ibunya pun meninggal. Sang raja begitu berduka. Ditimangnya sang jabang bayi, ditatapnya penuh iba, digendong dan dibelainya. Dalam kerumunan hatinya yang menyasaki rongga kalbunya, di manakah putrinya akan menyusu? Dengan gontai sang raja berjalan, sang bayi dalam pelukannya mengembara tanpa tujuan. Putus sudah segala harapan, mati pun lebih diinginkan bersama sang bayi menghanyut nasib. Suara burung di atas dahan membuat hatinya semakin gundah tanpa maksud, tanpa tujuan. Kesenyapan hutan semakin beku. Dengan takdir Allah yang Maha Agung, sampailah ia di Gunung Argapura. Konon, Gunung Argapura adalah taman Raja Jin. Setelah Raja Jin atau yang disebut Datu tiba di pertapaan di Gunung Argapura bersama putrinya Rengganis, rasa lapar hilang. Sang bayi tidak menangis. Raja Jamineran tersadar lalu mengambil air sembahyang pada sebuah pancuran telaga. Bersama putri ia naik ke masjid lalu bersembahyang memuji Tuhan. Dikisahkan Dewi Rengganis tumbuh segar menjadi wanita yang cantik berkat makanan berupa cahaya dan sari bunga, hingga aroma sang putri sangat harum menyebar di puncak gunung, membuat para jin dan siluman datang mendekat penuh birahi. Konon putri jin yang bernama Dewi Komalasari menjadi taman sepermainannya. Rengganis dan Komalasari sangat akrab bercengkrama bermain di puncak gunung.
atau berkelana di lembah padang. Rengganis di bawah terbang. Begitulah kuasa Allah, pengasih berkat persahabatannya dengan Dewi Jin. Sang Dewi Rengganis dapat menghilang seperti jin, sirna bersama Bayu, serta sakti bijaksana, pandai pula menjalis sastra. Cerita mistis dan nuansa Islam dalam masyarakat Sasak. Kisah Dewi Rengganis Lombok dikaitkan dengan Islam, di mana dalam catatannya sang raja berwudu dan sholat di sebuah masjid di puncak gunung. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi Gunung Argopuro yang terdapat di situs beberapa puro abad 12 Masehi. Ditambah lagi, dalam kutipan cerita di atas, sang penulis menyebut kuasa Tuhan yang memberi kekuatan gaib pada Dewi Rengganis yang dapat menghilang. Nuansa Islam dalam cerita Dewi Rengganis memiliki penjelasan tersendiri. Dalam pembacaan secara lisan, disebutkan beberapa kalimat dengan kata negeri Mekah yang diulang beberapa kali sebagai pembuka adegan baru. Lebih jauh, pertapaan adalah dunia spiritual yang menjadi alat untuk mencapai tujuan. Erat kaitannya dengan makhluk supernatural seperti jin. Diyakini kemampuan yang dimiliki orang Sasak diperoleh secara gaib, dengan bantuan gaib dan dengan jalan gaib. Setelah itu orang Sasak baru mengenal orang lain, yaitu bangsa negeri Mekah. Bisa dikatakan bahwa orang Sasak sudah mengenal konsep Tuhan dalam keyakinannya terlebih dahulu sebelum ajaran Islam datang dan dibawa oleh orang Sasak yang pulang dari Mekah. Mekah, masjid, Tuhan dalam mitos Dewi Rengganis tersebut menginformasikan sejarah peradaban Islam Sasak dan Mekah yang ingin dihadirkan. Begitulah sepenggalan cerita sejarah mitos mistis Dewi Rengganis dalam perspektif Islam Sasak. Dengan ini